Oke, coba kita baca soalnya dulu. Diberikan persamaan termokimia, ada 4 reaksi ya ini ya. Yang termasuk reaksi pembentukan, netralisasi, pembakaran, dan penguraian berturut-turut adalah pembentukan itu kan harus unsur tambah unsur menjadi 1 mol senyawa. Ya toh? Mana reaksi yang unsur tambah unsur lalu senyawanya 1 mol? Reaksinya adalah reaksi yang nomor 4. 1 mol unsur karbon ditambah 1 mol unsur O2 jadi 1 mol senyawa CO2. Kalau untuk unsur-unsurnya bebas berapa mol ya, yang penting senyawanya harus 1 mol. Maka reaksi yang keempat ini namanya delta HF. Terus yang netralisasi. Netralisasi itu kan reaksinya harus asam tambah basa, lalu air yang dihasilkan 1 mol, gitu ya. Berarti yang delta H netralisasi adalah reaksi yang ketiga. Asam tambah basa, lalu kita lihat airnya 1 mol kan? Maka nanti delta H-nya disebut delta H netralisasi. Kalau yang pembakaran itu berarti 1 mol zat bereaksi dengan O2, yaitu reaksi yang pertama, ya enggak? Yang ketemu O2 adalah CH4. CH4-nya kan koefisien 1, berarti 1 mol ya. 1 mol zat ketemu O2, maka disebut delta Hc. Terus yang penguraian. Yang penguraian itu berarti 1 mol senyawa diuraikan jadi unsur-unsurnya. Tidak lain tidak bukan adalah reaksi yang kedua. 1 mol NO berubah jadi unsur-unsurnya, yaitu O2 dan N2. Unsur-unsurnya terserah mau berapa mol. Yang penting senyawanya 1 mol. Gitu. Berarti jawabannya apa ini? Pembentukan 4, netralisasi itu 3, pembakaran 1. 4, 3, 1, 2 ya Dek ya. Gitu. Kita coba soal seperti ini, ada 2 reaksi, sebut saja reaksi 1 sama reaksi 2. Yang ditanya adalah besarnya delta H reaksi N2O4 jadi 2NO2. Oke? Tujuan akhir kita adalah ini, Dek. Tujuan akhir kita. N2O4 jadi 2NO2. Kira-kira apa yang kita lakukan dengan reaksi yang pertama? Reaksi pertama, kita apakan? Dibalik. Kita balik, betul. Iya, betul. Harus kita balik toh. Kenapa, Pak? Karena tujuan kita N2O4-nya kan di sebelah kiri. Reaksi pertama N2O4-nya masih di kanan. Maka reaksi pertama harus kita balik. Gitu. Nanti kalau reaksinya dibalik, delta H-nya jadi minus A ya, Dek ya. Kalau reaksinya dibalik, delta H-nya jadi minus A. Terus, apa yang kita lakukan dengan reaksi kedua? Dikali 2. Dikali 2. Kenapa, Pak? Karena yang kita butuhkan NO2-nya koefisien 2. Reaksi yang kedua ini, NO2-nya baru koefisien 1. Tapi letaknya sudah di kanan ya. Letaknya sudah di kanan. Maka reaksi yang kedua, reaksinya tetap, tapi cuma kita kali 2 saja. Berarti nanti delta H-nya jadi 2B. Nah, reaksi 1 kita balik, delta H-nya jadi minus A. Reaksi yang kedua kita kali 2. Nanti delta H-nya jadi 2B.
Kita tambah ya nanti ya. Kita tambah, mana yang bisa dieliminasi? 2NO sama O2-nya bisa kita coret. Sehingga menghasilkan N2O4 menjadi 2NO2, seperti yang ditanyakan soal. Delta H-nya nanti ketemu 2B min A, atau min A tambah 2B juga boleh. Oke? Gampang ya? Gampang. Oke, sekarang kalau ada soal seperti ini deh. Diketahui reaksi NO tambah setengah Cl2 menjadi NOCl. Delta H reaksinya sudah diketahui ya. Delta H reaksinya minus 38,6. Diketahui delta HF-nya NO. Ya, diketahui delta HF-nya NO. Kalor yang dilepaskan pada pembentukan 2,62 gram NOCl dari unsur-unsurnya adalah pembentukan NOCl. Pembentukan NOCl itu berarti apa? Pembentukan NOCl itu berarti delta HF NOCl, ya enggak? Kita harus tahu dulu berapa delta HF-nya NOCl. Caranya gimana, Pak? Caranya kita lihat reaksinya dulu. Kan diketahui delta HF toh. Berarti delta H reaksi sama dengan total delta HF kanan dikurangi total delta HF kiri. Delta H reaksinya sudah ada, minus 38,6. Terus yang kanan kan NOCl nih. Itu yang kita cari toh, delta HF NOCl. Dikurangi yang kiri. Dikurangi delta HF-nya NO, ditambah setengah kali delta HF-nya Cl2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya aja toh. Minus 38,6 delta HF NOCl yang kita cari dikurangi minus 90,3. Kalau delta HF-nya Cl2 berapa, Dik? 0. 0 karena unsur bebas ya. Karena unsur bebas. Sudah, tinggal kita pindah ruas aja ya enggak? Delta HF NOCl sama dengan minus 38,6, ini jadi plus, tapi kalau dipindah ruas jadi minus. Nah, nanti ketemunya adalah minus 128,9 kilojoule per mol. Tapi jangan senang dulu, ini bukan jawabannya. Delta HF NOCl itu kan untuk 1 mol NOCl. Untuk 1 mol NOCl. Lah yang jadi pertanyaan itu kalau NOCl-nya 2,62 gram. 2,62 gram itu berapa mol? Dibagi MR ya. Berarti 14 tambah 16. AR-nya O kan 16. 14 tambah 16, 30. 30 tambah 35,5. 65,5. 2,62 dibagi 65,5. Kira-kira kalau kita hitung ketemunya adalah 0,04 mol. Lah ini yang ditanya, Dek. Kalau NOCl-nya 0,04 mol, lantas delta H-nya berapa gitu loh. Delta H untuk 0,04 mol NOCl. Caranya gimana? Kalau 1 mol sekian, kalau 0,04 mol tinggal kita kalikan saja ya. Tinggal kita kalikan saja. Ketemunya adalah
minus 5,156 kilojoule. Gitu ya. Nah, mungkin di opsi jawabannya nggak ada tanda minus toh. Di opsi jawaban nggak ada tanda minus nggak apa-apa. Karena sudah diterangkan di soal bahwa kalornya itu dilepaskan. Sudah diterangkan di soal bahwa kalornya dilepaskan. Kalau kalornya dilepaskan itu kan pasti delta H-nya negatif. Gitu. Oke? Contoh soalnya seperti ini. Diketahui energi ikatan HH, OO tunggal, OO rangkap, dan OH. Berapa entalpi reaksi pembentukan H2O2? Nah, ini harus kita tuliskan dulu ikatannya bagaimana. Pembentukan H2O2 itu kan dari unsur-unsurnya nih. H2 tambah O2 jadi H2O2. Kita cek sudah setara atau belum. Ternyata sudah setara ya. Lalu kita gambarkan ikatannya, Dek. H2 itu adalah HH. O2 itu OO ikatan rangkap. Kalau H2O2, HOOH. Nah, jadi tangannya H itu hanya satu, tangannya O harus dua. Ya. Kita masukkan ke rumus. Energi ikatan kiri dikurangi energi ikatan kanan. Yang kiri ada apa aja yang kiri? Ada HH, ya toh? Ditambah OO, dikurangi yang kanan. Yang kanan ini ada berapa HO? Atau ada berapa OH? 1, 2. Ada 2 OH kan? Lalu yang terakhir ditambah OO tunggal. OO-nya kan 1 toh ini. Kita masukkan angkanya. HH 431 ditambah OO rangkap 489 dikurangi 2 kali 460 ya toh? Ditambah OO tunggal 142. Nah, gini. Kita hitung ini. 431 sama 489. 0, 2, 9 dikurangi 920 ditambah 142. Maka delta H-nya ketemunya minus 142 kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi cuman hitung-hitungan aja sih, cuman hitung-hitungan. Oke. Ada 10 gram amonium nitrat dilarutkan dalam 50 ml air. Dan ternyata suhu air, ini suhu air ya. Suhu air turun dari 29 jadi 24. Kalor jenisnya air sekian. Berapa kalor pelarutan amonium nitrat? Pertama-tama kita hitung kalornya dulu. Kalor sama dengan MC delta T. Nah, kira-kira yang kita hitung kalornya tuh kalornya siapa? Yang kita hitung kalornya itu adalah yang mengalami penurunan suhu. Yang mengalami perubahan suhu. Yang mengalami perubahan suhu adalah air toh. Berarti kita hitung kalornya air. Massa air nanti 50 gram. Karena massa jenis air 1 ya. 50 ml itu sama dengan 50 gram. Kalor jenisnya air 4,2. Perubahan suhunya minus 5. Turun. Maka kalor airnya ketemu berapa ini? 25 dikali 42. 25 dikali 42 itu berapa? Ketemunya adalah 1050 ya enggak?
Tapi tandanya minus ya. Minus 1050 satuan joule. Satuannya joule. Kalau kita ubah jadi kilojoule, nggak apa-apa ya. Kita ubah jadi kilojoule. Kita ubah jadi kilojoule berarti minus 1,05 kilojoule. Nah, minus 1,05 kilojoule ini untuk 10 gram amonium nitrat. 10 gram amonium nitrat ini berapa mol sih? 10 bagi 80. 1/8 mol. Padahal yang diminta itu tiap 1 mol. Maka kalau 1 mol amonium nitrat, 1 mol amonium nitrat kalornya berapa? Kalau 1/8 itu minus 1,05. Lah kalau 1, kita kali 8 aja tuh. Ketemunya minus 8,4 kilojoule per mol. Ya. Tapi ini baru kalornya. Ini baru kalornya. Yang ditanya delta H. Delta H kan minus kalor. Maka nanti delta H-nya adalah plus 8,4 kilojoule per mol. Gitu ya. Hati-hati. Kalau suhunya turun kan endoterm. Endoterm tuh delta H-nya positif gitu loh. Oke? Gampang ya.